Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi adh-dhahirin adh-dhahibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali hadir pada majelis syama'il, majelis yang membahas tentang kepribadian dan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan ampunan, diberikan rahmat, ridha, dan juga istiqomah dalam beribadah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita tata niat hati kita untuk ikhlas belajar menimba ilmu sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan pandangannya tidak berbawa, karena kalau berbawa ngantuk ke depan ya. Bismillah ya. Kita akan bahas tentang ta'amul Nabi sallallahu alaihi wasallam ajilanihi. Bagaimana keteladanan Rasulullah ketika bergaul, ketika bermuamalah dengan tetangga ya. Adab terhadap tetangga. Nanti pada kajian ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana adab-adab yang diajarkan Nabi terhadap tetangga ya. Jadi di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menyembahnya kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Jadi setelah Allah perintahkan sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan segala apapun ya. Wa bil walidayni ihsana, dengan kedua orang tua berbuat baik ya. Wa bil qurba, jadi yang juga berbuat baik dengan kerabat, wal yatama, anak yatim ya. Wal masakin, dan orang miskin. Jadi termasuk akhlak sosial ya adalah wal jari bil qurba wal jari bil junubi was sahibi bil jambi wal sabil. Wal jari bil qurba itu artinya berbuat baiklah dengan tetangga ya. Tetangga yang dekat, artinya tetangga yang pintu rumah kita bersebelahan atau berhadapan, itu namanya tetangga dekat. Wal jari bil qurba ya. Atau wal jari bil junubi, atau tetangga yang jauh ya, jaraknya agak jauh. Atau wal jari bil qurba, tetangga yang dekat ditambah lagi kalau itu ada hubungan kerabat ya, itu lebih dekat lagi ya. Wal jari junubi, demikian juga tetangga walaupun tidak ada unsur kekerabatan ya, bukan saudara kandung ataupun kerabat, tapi dia tetangga kita, maka tetap berbuat baik. Nah, tetangga itu definisinya adalah orang yang rumahnya itu jaraknya ada 40 rumah ya. Jadi ada 40 rumah. Dalam mazhab Syafi'iyah itu disebut tetangga kalau rumah kita bersebelahan dengan rumah orang lain yang itu jumlahnya 40. Kalau satu RT itu berapa rumah? 80.
satu RT lah ya. Tetangga itu satu RT kurang lebih ya. Jadi 40 ke depan, 40 ke kanan atau kiri, belakang itu satu RT ya kalau bahasa Indonesia sekarang ya. Kalau bahasa fikihnya disebut tetangga itu kalau 40 rumah ya, itu disebut tetangga ya. Nah, Rasulullah SAW sebagai manusia biasa ya hidup bertetangga. Nabi nggak tinggal di hutan ya. Nabi tidak tinggal di pucuk gunung ya, atau di tengah padang pasir, tidak. Nabi hidup di tempat ya di mana manusia ya, berkomunitas ya, hidup di lingkungan ya yang di mana Nabi juga punya para tetangga ya. Jadi jangan dibayangkan Nabi hidupnya di dalam gua, tidak ya. Jangan dibayangkan Nabi hidupnya menyendiri ya di tengah hutan, tidak ya. Nabi hidup di tengah-tengah masyarakat ya, di tengah masyarakat sebagai contoh ya. Makanya Nabi SAW banyak punya tetangga juga ya. Di antara tetangga Nabi yang Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Amr bin Haram ya, Abu Ayyub al-Ansari, As'ad bin Zurarah ya, itu tetangga-tetangga Nabi banyak ya. Bahkan Nabi juga punya tetangga dari kalangan non-muslim ya, orang Yahudi ya, pernah juga menjadi tetangga Nabi SAW ya. Baik. Jadi Nabi SAW adalah hidup di tengah-tengah masyarakat ya, supaya menjadi contoh bagi umatnya ya. Sehingga di situ ada beberapa hal yang diajarkan oleh Nabi SAW saat bertetangga ya, saat bertetangga ya. Bahkan Nabi juga bertetangga dengan orang-orang yang memusuhi Nabi juga ya. Abu Lahab ya, Hakam bin As bin Umayyah ya. Jadi kehidupan Nabi SAW punya tetangga, ada yang muslim, ada yang non muslim, dan bahkan tetangga yang kadang suka menyakiti Nabi ya, seperti Abu Lahab, Hakam bin As, Uqbah bin Abi Mu'ayyin ya, Adi bin Harra Az-Zawahi ya. Jadi mereka menyakiti Nabi ya. Tapi di antara mereka itu ya, ketika menyakiti Nabi, dan Nabi adalah orang yang sabar ya, dan tidak balas dendam. Sebagian mereka ada yang masuk Islam ya, seperti Hakam bin Abi Asadi ya. Jadi artinya Nabi SAW sebagai makhluk sosial ya, mengajarkan kepada kita adab sosial ya, bertetangga ya, yang nanti akan menjadikan diri soleh secara sosial ya. Dan bahkan Nabi SAW beliau setiap kali ketemu malaikat Jibril, masa Nabi ini Jibril tidak henti-hentinya Jibril itu kalau ketemu ya, kalau mendatangi Nabi SAW berwasiat bil jari, berbuat baik dengan tetangga. Jadi Muhammad selalu baik, berbuat baik sama tetangga. Diwasiati terus itu Nabi ya. Hatta dhanantu annahu sayuwarisu. Sampai kata Nabi, aku mengira kalau tetangga mati ya, ya kalau kita mati kemudian tetangga kita termasuk ahli waris. Tetangga mewarisi tetangganya. Sampai saya kira seperti itu ya, saking seringnya malaikat Jibril berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga, seakan-akan jadi ahli waris. Padahal tidak. Kecuali kalau itu punya hubungan apa? Kerabat atau hubungan saudara ya. Nah, jadi saking seringnya ya malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi supaya berbuat baik sama tetangga, itu seakan-akan tetangga itu kayak ahli waris sendiri ya, padahal itu tetangga bukan ahli
Rasulullah SAW ketika haji wada ya, haji terakhir perpisahan Nabi ya dengan umatnya di detik-detik haji wada, haji perpisahan, salah satu wasiat Nabi, usikum bil jar ya, aku wasiatkan agar kalian berbuat baik ya, jangan sampai menyakiti tetangga, jangan mengganggu tetangga, intinya ya, jangan mengganggu tetangga ya, karena akhlak terhadap tetangga ini merupakan barometer keimanannya. Disebut seorang mukmin yang sempurna imannya itu kalau dia punya akhlaknya terhadap tetangga. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nabi SAW berkata, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga ya. Muliakan tetangga ya. Jadi dimuliakan. Nah, muliakan tetangga bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, idza sta'anaka, ketika ia meminta pertolongan ya, tetangga lagi sakit, gak punya mobil ya, minta diantar ke rumah sakit, tolonglah ya, diantar ya. Kalau dia minta tolong, a'intahu, kamu hendaklah menolongnya. Jadi kalau tetangga minta tolong ya, tolonglah ya. Misalkan tetangga di rumah wifi-nya lagi rusak ya, misalkan ya, kasihlah wifi ya. Atau tetangga air pumpnya mati misalkan ya, tidak ada air di rumah, minta air 1 ember, kasihlah ya, minta tolong ya. Wa idas taqrabaka aqribtahu ya. Nah, menolong tetangga itu yang kedua kata Nabi, jika dia hutang ya, hutangilah ya. Jadi kalau dia hutangilah ya. Itu salah satu adab ya, hubungan baik dengan tetangga. Kalau kita tahu bahwa kalau dia minta hutang, ya dikasih. Kalau dia sakit, ya dijenguk ya. Kalau dia kena musibah kematian, ya takziah ya. Kalau dia sedang ada hajatan, misalkan punya hajatan, disuruh datang ya datang. Jadi itu namanya adab terhadap apa? Tetangga ya. Jadi itu yang dimaksud dengan falyukrim jarahu, ikram ya, memuliakan tetangga itu seperti itu ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita tinggal di perumahan itu ya, itu kalau tetangga nggak ada ajarannya ya. Tembok kita nempel dengan tembok tetangga itu ya. Kalau rumahnya itu gandeng gitu ya, di rumah-rumah gitu ya. Kalau di kampung-kampung masih ada jaraknya, nggak jauh ya. Jadi apalagi kalau rumah saling berdempetan itu, hati-hati juga ya kalau kita ngaku tembok itu ada pipa tetangganya bocor gitu. Hati-hati juga karena antara tembok ya kita dengan tembok tetangga itu kalau di perumahan itu berdempetan ya, tidak ada jaraknya. Jadi demikian juga parkir mobil ya, dan begitu seterusnya ya. Yang harus saling menghormati, saling tahu ya. Jangan saling menyakiti ya. Kan sempat viral itu ya di media sosial atau di TV ya. Tetapi itu saling jengkelnya setiap hari dibuang kotoran gitu ya. Itu benar itu ya. Saking jengkel bencinya setiap hari dibuang kotoran ya. Sampai di penjara nggak kapok juga itu ya. Atau akses jalan tetangganya di tembok ya, janganlah ya. Jadi kalau kita menutup akses tetangga nanti atau memortal tetangganya di portal atau ditutup akses jalannya, itu nanti
dirawat di portal juga bersama surga itu ya. Iya kan dalam hadis itu dijelaskan ada orang yang harusnya dia masuk surga nggak jadi ya, karena dia di portal ya. Artinya dihalangi gitu. Ternyata dulu ketika masih hidup dia pernah menghalangi tetangganya ya, tetangganya dihalangi nggak bisa lewat akses jalannya ya, ditutup gitu. Tentang dia punya kekuasaan misalnya ya. Makanya kalau bikin portal itu prolog ya, itu apa, sosialisasi itu. Karena dia itu portal itu bisa mencapai penghargaan bumi saking banyaknya portal itu ya. Pokoknya jalan umum di portal itu ya. Jalan besar di portal yang sebenarnya akses lalu-lalang orang gitu ya. Jadi ketika kita menghalangi atau membuat portal itu adalah disosialisasikan supaya tidak ada satu RT itu misalnya terhalang ya, akses jalannya, kecuali kalau disepakati tahu sama tahu gitu ya. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adab yang berikutnya ya. Adab yang berikutnya, ketika seseorang ya menyakiti atau mengganggu ya tetangganya itu dosanya dilipat ganda. Kenapa? Karena dia orang yang dekat ini, dekat rumahnya, dekat akses dengan kita ya. Maka ketika itu disakiti ya, ketika diganggu itu, maka dosanya berlipat ganda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan ada tetangga yang hanya dicuri ya, barang-barangnya dicuri atau diambil ya, ada izin ya, maka takulu Nabi Sallallahu. Jadi Nabi tanya bagaimana tentang urusan pencurian. Kalau haram Allah wa Rasul, ini haram ya. Sahabat jawab, ya dosa mencuri itu kan haram ya, wahai Rasul, haram. Allah mengharamkan, Rasulnya telah mengharamkan. Maka Nabi jawab, la an yasriqa ar-rajulu min ashrati abiyatin aisar alaihi min an yasriqa min jarihi. Jadi kalau ada kasus kata Nabi, ada orang mencuri 10 rumah mencuri, itu dosanya lebih ringan daripada mencuri 1 rumah dari tetangganya. Artinya apa? Kalau kita mengambil hak atau mencuri milik tetangga itu dosanya 10 kali lipat. Dosanya apa? 10 kali lipat. Mencuri ya, atau selingkuh dengan tetangga yang berbeda 10 kali lipat itu. Ya. Atau menyakiti itu dosanya 10 kali lipat ya. Jangan mentang-mentang tetangganya manusia diganggu ya, jangan ya, nggak boleh ya. Walaupun kita punya tetangga ya non muslim ya, jangan juga dan diusahakan pula mereka jangan mengganggu kita atau tetangga yang lain. Misalnya di perumahan itu ada yang punya anjing gitu ya, kalau orang punya anjing itu ganggu itu ya. Pak RT ya tolong itu kasih aturan jangan memelihara anjing di perumahan. Itu sangat mengganggu ya. Mobil lewat bunyi ya. Buka pintu bunyi jadi dia punya anjing itu betul-betul mengganggu itu ya. Kita nggak boleh mengganggu mereka juga jangan mengganggu kita ya. Jadi, jangan saling mengganggu. Makanya butuh ya rumpun tetangga itu ada tata tertib itu, ada budaya, ada adab ya, yang harus disosialisasikan. Pak RT punya tanggung jawab itu ya, mensosialisasikan keluarganya ya, tentang masalah adab bertetangga ya, supaya tidak saling mengganggu ya, supaya tidak saling mengganggu. Atau kalau kita lagi bangun rumah atau renovasi rumah juga sama ya, minta izin untuk lagi ada renovasi. Minimal ada tulisan mohon maaf
tidur ya tidak terganggu ya. Jangan lupa kalau orang rumah itu sampai jam 12 malam nggak berhenti bangun jam ya nggak bisa tidur. Ya. Jadi oleh karena itu di sini adab-adab yang dianggap biasa yang sepele jangan disepelekan ya. Karena itu bisa jadi menyakiti atau mengganggu tetangganya ya. Jadi oleh karena itu ketika mengganggu tetangga selain dosanya dari 10 kali lipat, di sini juga terkena laknat ini ya. Ngeri kalau terkena laknat ini. Wa fi riwayatin ja'a jarwi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ma laqitu min an-nas qala wa ma laqitu minhum qala yarhamuni ya qala qad la'ana Allahu an-nas. Jadi ada sahabat yang itu dia curhat ke Nabi, dia dimaki-maki banyak orang gara-gara kelakuannya yang salah itu. Ya Rasulullah, saya kok dimaki-maki banyak orang, dilaknat banyak orang gara-gara memang saya salah gitu, ganggu tetangga gitu. Ya sudah katanya gitu. Bahkan sebelum mereka melaknat, kamu sudah dilaknat katanya. Ya. Qad la'ana Allahu an-nas. Allah telah melaknatmu sebelum manusia kalau kamu tak taubat itu. Diingatkan oleh Nabi. Ya. Qala fa inni la a'udzu. Ya Rasulullah, saya sumpah saya enggak akan mengulang lagi perbuatan ini. Jadi diajari masyarakat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni la a'udzu. Ya Rasulullah, saya janji enggak akan mengulangi perbuatan saya tadi. Perbuatan yang membuat tetangga jadi sakit hati ya. Jamaah sekalian yang berkahi oleh Allah. Nah bahkan orang yang misalkan ahli ibadah gitu ya, gaji bolak-balik, umurnya bolak-balik ya, ahli ibadah ya. Tapi kalau kerjaannya masih suka menyakiti atau mengganggu tetangganya, itu ibadahnya bisa hapus itu ya. Ibadahnya bisa sia-sia ya. Hati-hati ya. Salah satu penyebab penghancur pahala, merusak pahala itu salah satunya adalah mengganggu tetangga ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, jadi sahabat Abu Hurairah, hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Qala rajulun ya Rasulullah inna fulana yadhkuru min kasrati salatiha. Yudhkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ya Rasulullah, ini ada ibu-ibu katanya. Wah, itu dikenal ahli ibadah, banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bi lisaniha. Cuma si ibu ini ya, mulutnya tajam ya, lidahnya tajam ya, mulutnya tajam kalau sama tetangga, judes kalau sama tetangga ya. Nah bagaimana dengan ibadahnya tadi ya Rasulullah? Allah dia finna, nanti jadi neraka. Wah ngeri ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Jadi ketika disebutkan tadi ada seorang yang ahli ibadah, banyak puasa, banyak sholat, iya kan? Tapi mulutnya, lisannya itu tajam ya. Suka menyakiti tetangga. Tajam maksudnya dia kadang suka ghibah ya. Namanya punya apa tahu aja ini ghibah ya. Ya. Ketika gosip ghibah atau menyakitkan ya, itu bisa menghancurkan pahala. Ya. Kata Nabi ya final, tapi kalau dia tahu dia neraka. Ya. Jelas ya. Nah kemudian disebutkan lagi ya Rasulullah fa inna fulana yudhkar min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Fa'innaha tasaddaqu bil azwari min al-aqrab wala tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, satunya lagi ada orang ya biasa-biasa aja, rasanya biasa ya kan. Kemudian sholatnya juga biasa-biasa aja ya, orangnya biasa aja gitu. Tapi kalau sama tetangga itu baik gitu, gak pernah menyakiti tetangga. Kata Nabi ya fil jannah, kalau begitu dia di surga.
Jadi ini akhlak sosial itu penting gitu ya. Ya makanya akhlak sosial itu ya menjadi penentu ya diterimanya satu amal atau tidak ya. Akhlak sosial itu menyebabkan orang itu masuk surga ya. Walaupun ibadahnya biasa-biasa aja gitu ya. Kenapa dalam hadis itu banyak disebutkan ada orang masuk surga hanya gara-gara kasih minum aja, itu akhlak sosial. Ada orang masuk surga hanya gara-gara menyingkirkan duri dari jalan, orang terganggu ya. Ya. Sekarang durinya lebih gede di rumah, polisi tidur, duri. Hati-hati kalau bikin polisi tidur itu kan sebenarnya ada aturan di pemerintah juga ada aturan ya, berapa tingginya gitu kan. Ini bikin polisi tidur 2 juta gitu. Kalau naik motor terus mungkin kalau naik mobil terus gitu ya, apa yang abang gitu. Gak tahu sih kalau jatuh polisi tidur apa ya. Ada tahu ya. Saya di Singapura itu gak ada ya polisi tidur. Kasih tangga aja gitu ya, dikasih tangga gitu. Gak bisa dikasih apa itu lebih baik ya. Polisi tidur ya. Itu duri di jalan, menyingkirkan duri di jalan itu masuk surga. Duri loh yang kecil-kecil duri ya. Masuk surga. Akhlak sosial ya, nggak ganggu orang. Ya. Jadi ada orang masuk surga gara-gara kantin. Ada orang masuk surga gara-gara sedekah sepatu roti. Akhlak sosial. Jadi akhlak sosial ini pahalanya besar sekali ya. Nah, itu namanya ibadah ghairu mahdhah ya. Kalau ibadah mahdhah itu kembalinya ke individu, ke pribadi. Tapi kalau akhlak sosial namanya ibadah ghairu mahdhah itu dampak positifnya ke masyarakat. Banyak orang yang kena manfaatnya ya. Ya. Jadi bahkan Nabi itu ya pernah punya cita-cita ya. Sungguh kalau aku iktikaf di Masjid Nabawi sebentar itu ya, dan menolong saudaraku ya, aku berjalan menolong saudara itu lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi ya. Ya, pahalanya berapa itu? Jadi terkadang akhlak sosial itu pahalanya ya sebagai penentu seseorang masuk surga atau enggak masuk neraka tadi ya. Nah termasuk dari akhlak terhadap tetangga ya. Jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian yang berikutnya ya. Nah kenapa tadi itu kita harus menjaga keharmonisan ya, hubungan terhadap tetangga, tidak saling mengganggu, saling menghormati, saling tahu diri gitu ya, saling membantu ya. Karena itu sebagai salah satu sarana kebahagiaan, kenyamanan seseorang. Jadi kalau tetangganya bahaya kita tenang gitu ya. Kalau tetangganya bahaya kita sengkang gitu ya. Kalau tetangganya bahaya kita nggak ada sesuatu gitu ya. Makanya itu salah satu pilar kebahagiaan hidup di dunia ya. Nabi SAW bersabda dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya, arba'un minas sa'adah. Jadi ada 4 perkara yang itu merupakan pilar ya, kebahagiaan seseorang. Al-mar'atu as-salihah, punya istri yang baik ya. Wal maskanu al-wasi', punya rumah yang luas ya. Wal jaru as-salih, punya tetangga yang saleh, punya tetangga yang baik. Wal markab al-hani, punya kendaraan yang nyaman ya. Jadi memang orang hidup di dunia butuh fasilitas juga ya. Punya rumah sendiri ya, itu tenang ya. Kalau kita ngontrak terus jadi kontraktor itu ya pusing itu, setiap juga bikin ya. Setiap tahun harus mikir lagi duitnya dari mana. Orang punya rumah sendiri ya, dan punya isi rumah ya, punya istri yang baik, punya suami yang baik ya. Itu kebahagiaan. Dan tidak cukup ya isi rumah yang baik, butuh tetangga yang baik juga ya, karena itu lingkungan ya.
pernah disakiti dan bahkan sering ya dalam surat Al-Ahzab itu ya. Tetangganya itu Abu Lahab. Tapi ada Nabi lahir di Buluhan. Iya kan? Sampai Abu Lahab dan istrinya itu kalau Nabi mau sholat subuh atau mau keluar rumah itu di jalannya Nabi itu disebar duri atau dihalang-halangi gitu, supaya Nabi tertancap duri atau Nabi itu tersakiti. Itu kerjanya belum gitu. Makanya dilaknat oleh Allah, tabat siada Nabi lahir ya. Celaka itu namanya Nabi. Kerjaannya suka ganggu Nabi ya, dan juga istrinya. Ya, wa qura'atuh demikian juga istrinya jadi Abu Lahab sama istrinya itu ya, kompak itu dua orang itu ya, ganggu Nabi ya. Jadi Nabi juga punya tetangga yang usil gitu ya, Abu Lahab dan istrinya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini juga apa ya, ada aja gitu, walaupun tinggal di rumah sama Yasmin udah bagus itu, ada aja tetangga yang usil atau yang nggak membuat kita gak nyaman. Ada aja orang yang hidup di dunia ya. Nabi juga pernah diganggu. Artinya kalau kita misalkan ya, kan kita ini bukan tinggal di perumahan kompleks surga ya. Jadi ya jangan berharap 100% tinggal di mana, mau di kutub utara, kutub selatan, atau di perumahan Yasmin. Yaitu ada aja oknum ya kan, tetangga ya tidak suka dengan kita, ada aja ini ada pasti ya. Nabi sendiri ya itu juga diganggu oleh oknum tetangga, dan bahkan itu kerabat Nabi kan. Jadi hidup bertetangga itu realistis, itu real ya. Artinya ya kenyataannya memang begitu ya. Kita mau beli rumah di mana saja, di rumah mana saja ya pasti ada punya tetangga non muslim, ada punya tetangga yang baik, ada tetangga yang usil, ada tetangga yang punya anjing dari dulu yang gak begitu ya, dan begitu seterusnya. Ada tetangga yang kerjaannya itu jualan warteg misalnya, masak bau terus itu sudah banyak ya Allah ya. Jadi ya itulah tetangga kadang ya ganggu sih, masalahnya kali kasih lah, tapi kasih baunya doang gitu sih. Bau ini bau soto ya, bau apa nih ya. Jadi bau masakan. Padahal sebenarnya nggak boleh itu ganggu ya. Makanya Nabi mengatakan kalau kalian ya, Nabi wasat pada mama itu sahabat Ansor ya, kalau kalian masak, ya perbanyak kuahnya, perbanyak apa? Kuahnya. Dalam arti apa maksudnya itu? Bagian tetangganya, jadi kalau masak yang dikasih baunya kuat ya, rasanya tidak dikasih ya, jangan sampai seperti itu ya. Baik jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kebaikan tadi itu ya, kebaikan tadi itu mencakup kehidupan tetangga yang disebut tetangga tadi jumlahnya berapa? 40 rumah ya, 40 apa? Rumah ya. Jadi banyak yang berarti ya, 40 rumah. Nah yang paling kita dahulukan adalah tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita. Misalnya kita punya jajan ya, orang tidak semua tetangga bisa kita bagi, makanya kita memungkinkan untuk membaginya, makanya yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita. Nah itu yang lihat itu. Kita datang dia lihat itu. Ini bawa jajan, kita bawa jajan itu tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita, ya itu tetangga. Jadi 40 ya, 40 rumah ya. Dan kenapa 40 rumah? Ya itu memang tradisinya begitu dulu ya. Tetapi lagi-lagi itu kembali kepada uruf ya, kebiasaan masyarakat masih disebut tetangga itu ya, kalau dulu di zaman para ulama itu adalah 40 rumah ya, 40 ya, satu RT
itu udah benar itu. Dulu siapa yang membuat istilah RT itu kan di situ yang terdiri dari sekian apa namanya rumah gitu ya. Itu udah benar itu. Mungkin dulu yang bikin istilah itu baca hadis ini. Jadi memang 40 ya. Sekitar itulah ya. 40, 50 maksudnya itu tergantung ya tradisi masyarakat lah. Kalau satu RT itu berapa rumah itu ya bisa didiskusikan gitu kembali kepada huruf masyarakat atau tradisi masyarakat. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian hadis yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum jarahu an yaghliza khashbahu fi jidari fala yaqamu." Jadi kalau ada di antara kalian, ya kan, ada tetangga yang minta izin ya mau nempel kayu gitu ya, atau mau masang apa gitu, yang kebetulan itu nempel di tembok kita itu, jangan dilarang gitu. Jadi misalkan dia itu mau masang apa gitu ya, misalkan dia butuh jendela ataupun butuh apa namanya atap gitu ya, rumahnya agak nempel itu, kok minta izin misalkan, izinkan jangan dihalangi gitu, dibolehkan saja gitu ya. Jadi memang ya tidak dipungkiri yang namanya hidup bertetangga itu kan antara satu rumah dengan rumah yang lain itu berdampingan gitu ya. Apalagi kalau temboknya itu saling nempel gitu ya. Kadang apa kita bikin atap itu, atap karominya itu kepanjangan kadang gitu. Ya, itu kalau minta izin dulu sama tetangga gitu ya. Atau kalau kita meninggikan tembok supaya ventilasi udara itu tidak tertutup ya dari akses tetangga misalkan. Kalau minta izin misalkan izinkan ya, izinkan. Artinya dari hal-hal yang sepele seperti ini ya, ya minta izin ya untuk masang kayu atau minta izin mau pakai ini mau pakai itu, izinkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dihalangi ya. Jadi kalau dia butuh nempelkan apa kayu atau bambu atau menempelkan besi misalnya ya, selama itu tidak berbahaya ya, selama itu tidak membahayakan, izinkanlah ya, selama itu tidak mengganggu ya, itu izinkan. Dan ini juga Nabi mengajarkan adab istighdan ya, adab minta izin ya, adab minta izin ya. Karena ya namanya kadang rumah itu ya berjami-jaminan, kemudian depannya itu kan kadang belum ada pagarnya ya, belum ada pagarnya. Karena pagar itu kalau bukan tetangga berjami-jaminan itu ada yang ditinggikan, ada yang dipendekkan, gitu ya. Kalau ditinggikan nanti akses udaranya tertutup tetangganya, dia bagus kita izinnya supaya tidak mengganggu dan tidak menghalangi. Itu yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian, dan yang terakhir ya, dari adab terhadap tetangga ya. Yang terakhir adalah bahwa seseorang itu baik atau tidak ya. Seseorang ini baik atau tidak, itu salah satunya adalah rekomendasi dari tetangga. Kalau tetangga mengatakan ini gimana Pak Haji ini baik ya? Oh baik, alhamdulillah. Oh berarti dia orang baik ya. Tapi kalau ditanya tetangganya, ini gimana kabarnya Pak ini? Wah pelitnya itu yang pentil gitu, ya pentil sepeda gitu.
sami'ta jiranaka yaqulun anta ahsanta faqad ahsanta. Ya. Jika ya tetangga mengatakan itu kamu orang baik, dia tetap orang baik. Gak usah jauh-jauh tanya Pak Satpam. Ya. Pak Satpam itu gimana kabar? Itu mau orangnya Allah udah. Kalau dia Pak Satpam ngomong gitu, berarti kurang baik. Ya. Tapi kalau kita baik ya sama orang itu, ya pulang dari kerja, ya Pak Satpam yang biasa bukain pintu kasih jajan, kasih gorengan, sama gitu. Kayak gitu. Orang baik itu harus mahal-mahal enggak ya? Nggak harus mahal-mahal, sederhana gitu. Kadang kita punya jambu gitu di depan rumah itu. Kadang itu ada orang gitu ya, jambunya sampai rokok, kacau gitu, dibiarin aja gitu. Diambil itu, dipungut, kasih tetangganya dibagi-bagi gitu. Jadi bagus itu, aku kasih rasa kami. Jadi kalau dibiarkan sampai busuk gitu ya, mangganya dibiarkan sampai apa? Busuk. Kita tadi makan orang juga pahala. Iya sih, tapi lebih baik dimakan orang daripada dimakan apa? Ular. Sama saja, tapi lebih berpahala dimakan manusia. Ya, itu. Jadi udah ganggu pemandangan orang gitu ya, makan kurus gitu. Cuma dia itu makan orang sendiri, nggak bisa menikmati gitu. Tapi kalau itu diambil dikasihkan gitu ya, jadi barang-barang gitu ya. Walaupun hanya satu biji, itu satu tetangga. Ini baru kami ini mangga depan rumah ini. Senang itu satu biji mangga itu senang. Walaupun nggak 1 kilo, besok kalau 1 kilo gitu ya. Jadi dia tidak mahal sih sebenarnya ya. Berbuat baik sama sesama itu nggak harus mahal, nggak harus mentereng juga. Kan sepele ya. Jadi hal yang sepele ya. Sedikit nggak apa-apa ya, tapi kalau itu sebagai bentuk penghormatan, orang tidak senang ini. Makanya kami mengatakan, "Ila sami'ta jiranaka yaquluna anta ahsanta faqad ahsanta." Kalau kamu dengar tetanggamu mengatakan kamu baik, berarti kamu orang baik. Wa idza sami'tum yaqulun faqad ahsanta faqad ahsanta. Tapi kalau tetanggamu mengatakan kamu itu judes ya, judes kamu itu orang benar. Kalau mengatakan kamu dianggap tidak baik, tidak baik, kamu selalu tetangga gitu. Jadi oleh karena itu di sini ya, di sini itulah bahwa akhlak sosial yang dimulai dari dalam rumah sampai rumah kita dan keluarga kita itu harus diperhatikan ya, karena ini salah satu penentu kebaikan dan juga menentukan ini surga atau neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan jawab kalau mau pertanyaan sebelum ditutup. Ya. Waalaikumsalam. Kalau tetangga yang muslim, maksudnya bagaimana sikap kita kalau dia misalnya makan durian, dia ya. Terus kita dapat baunya terus sampahnya dapat dekat sama kita. Itu gimana sikap kita? Sering ya Pak? Baunya memang sama kulitnya. Kalau sikap kita ini kelas Bapak sejak cium aroma durian tadi itu nanti dapat bau surga Pak. Kalau ikhlas ya. Ya memang sering juga sih. Ya dapat baunya durian sama kulitnya durian ini. Maka oleh karena itu kalau kita beli durian ya jangan sekalian dan nggak masuk tetangga, minimal jangan tetangga kasih bau sama kulit. Caranya gimana? Ya, kalau memang tetangga nggak dibagi ya caranya jangan sampai keluar itu bau. Ini pagi-pagi ada kulit durian motong ya, sapi apa udah nyampe harganya 500.000. Wah, cuma dikasih bau sama kulitnya saja, itu dosa itu.
dosa ya, serius dosa ya. Yang ngaruh ya itu dosa ya. Karena apa? Mengganggu juga kita. Dan juga hati ya, ketika punya tetangga non muslim ya. Saya pernah ya, saya tetangganya itu banyak Cina ya. Itu mereka suka mabuk itu ya, minuman apa namanya? Mabuk itu, saya punya tetangga itu kerjanya mabuk juga gitu. Botol satu karung itu ditaruh total sama saya gitu. Ya itu ngeri-ngeri sedap itu. Jadi botol-botol bekas minuman itu ditaruh total sama saya. Nah ini kan bisa jadi fitnah kan ini kan. Ya. Botol bukan botol kecap, bukan botol minuman ya. Jadinya saya bilang beberapa minggu ditaruh di sana tadi supaya tidak terjadi apa? Fitnah. Karena terkadang begitu Pak ya. Karena kita tidaklah tinggal di surga ya, karena punya tetangga yang naruh durian gak ngasih tadi itu, sehingga kita juga kepingin makan durian tapi gak ada duitnya. Nah, ada yang tadi tetangga ya, aneh-aneh juga kelakuannya misalkan ya, punya anjing misalnya, atau terkadang naruh sampah sembarangan, naruh parkir sembarangan, gitu namanya tetangga ya. Tetapi juga ya jangan kita kemudian membalas dalam arti ketika kita disakiti atau diganggu kemudian kita balas mengganggu, jangan kalau bisa ya, kalau bisa jangan ya, kita dimaafkan ya, dan juga legowo lah ya, maksudnya memaklumi dalam arti ketimbang nanti itu urusan dengan polisi ya, karena kasus itu banyak itu kasus tetangga ribut gitu ya, akhirnya malah ke polisi urusannya aja gitu lah, penjara 5 tahun repot gitu ya, jangan sampai sampai sebentar gitu. Ini gara-gara urusan yang sakit. Jadi intinya dari kita, kalau untuk kita ya, kita yang diganggu disakiti, maka adabnya adalah memaafkan. Nah kalau kita juga jangan mengganggu mereka, jangan apa mengganggu mereka, hati-hati jamaah ya. Jadi jangan sampai mengganggu tetangga kita. Termasuk yang sering saya lihat ya itu, karena kalau di perumahan itu ya, itu kan sudah dipantau ya, ada tanah sudah ada, ya kan? Atau kalau pagernya atau tamannya itu dikunculkan ya, lebih dari 1 juta, 2 juta, itu tanahnya nggak boleh ya. Jangan menyerobot tanah yang bukan milik kita untuk 1 juta. Itu sering saya lihat itu, bukan tanahnya tapi dipakai gitu. Itu tanah umum atau tanah ada tandanya. 1 jengkal kata Nabi SAW, Tumiko salmu awati, nanti dia akan dijepit 7 bumi. Jadi jangan mengambil hak tanah walaupun 1 jengkal milik orang itu bisa nanti dijepit 7 bumi dari duit ya. 1 jengkal tidak banyak ya, tapi karena jepitan bumi kan kalau mati dijepit ya. Ada lagi yang masalahnya, Bapak Ibu yang bertanya, kalau tidak ada kopinya sudah ada ya, sekarang disebut sudah selesai. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.